Ratusan massa aksi sampaikan 8 tuntutan saat orasi yang berlangsung di gerbang utama Komplek Pemkab Tasikmalaya pada Senin 1 September 2025. Kedatangan massa aksi ini dari berbagai organisasi mahasiswa, pemuda, dan ojol yang menyampaikan aspirasi di depan gerbang Pemkab Tasikmalaya. Massa meminta agar anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk menemui massa aksi bersama-sama berdoa dan istighosah mendoakan korban demo di Jakarta yang menimpa ojol bernama Afan Kurniawan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Bekasi, yaitu rekan Muhammad Azam. Maksud kami rekan Zainal Abidin, silakan rekan untuk laporan selengkapnya. Ya, Arin izin melaporkan ratusan massa aksi menggelar unjuk rasa di gerbang utama area komplek Pemkab Tasikmalaya yang berlangsung pada Senin 1 September 2025. Ratusan massa aksi ini hanya menggelar aksi damai yang dihadiri dengan perwakilan dari driver ojek online, masyarakat maupun dari mahasiswa di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Tak hanya itu, ratusan massa ini melakukan orasi dan meminta kepada beberapa pejabat dan anggota dewan DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk menghadiri dan mendengarkan aspirasi mereka di depan area pintu gerbang utama area komplek Pemkab Tasikmalaya. Tak hanya itu, pihaknya pun meminta ada 8 tuntutan, salah satunya untuk mengawal kasus tersebut yang melibatkan yang menyebabkan salah satu driver ojek online asal Jakarta, Afan Kurniawan, yang meninggal pada waktu aksi unjuk rasa di Jakarta beberapa waktu lalu yang terlindas oleh rantis milik oknum Brimob. Salah satu menurut Parlam Aksi, Mujib Rahman menjelaskan memang kehadiran mereka menggelar aksi damai dan tak ada aksi aksi kericuan yang lain hingga merusak fasilitas lain. Dirinya pun meminta hanya ingin mengawal beberapa tuntutan yang mereka minta, khususnya kepada jajaran DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan khususnya pemerintah Pemkab Tasikmalaya. Salah satunya terkait pengawalan aset negara dan hingga beberapa kasus yang lainnya terkait gaji guru honorer yang harusnya dinaikkan oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Sementara itu dari orasi tadi siang itu beberapa pejabat dan pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya nampak hadir dan langsung berdiskusi dengan duduk bersama di depan pintu utama area komplek Pemkab Tasikmalaya. Menurut Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Budi Adiat, dirinya akan menampung semua aspirasi yang diminta oleh ratusan massa tersebut. Hanya itu, pihaknya pun akan mengawal secara khususnya yakni untuk mengawal tentang pengawalan aset negara, bahkan beberapa kasus yang lain seperti pelayanan publik hingga bisa dimaksimalkan oleh pemerintah Tasikmalaya. Hanya itu, dia pun Budi Adiat mengapresiasi terkait aksi unjuk rasa ini tidak dilakukan dengan merusak fasilitas yang lain, khususnya di area Pemkab Tasikmalaya, karena sejatinya mereka menghargai aspirasi yang dilakukan oleh ratusan massa sebagai bentuk kewajiban yang memang meminta agar pemerintahan khususnya di Kabupaten Tasikmalaya dan daerah lain bisa kondusif seperti sedia kala. Namun pada aksi yang kedua yang terjadi tadi pada pukul 3 kurang, ada salah satu anarko yang diamankan oleh pihak Polres Tasikmalaya. Bahkan salah satu anarko ini langsung diamankan saat gelar aksi yang kedua yang dilakukan oleh HMI cabang Kabupaten Tasikmalaya. Namun dari hasil penangkapan ini hanya satu orang yang ditangkap, sementara satu rekannya berhasil kabur. Tanya itu, pihak Polres Tasikmalaya pun masih melakukan penyisiran dan penjagaan, khususnya di area komplek Pemkab Tasikmalaya. Khawatir adanya penyusup maupun oknum-oknum yang melakukan pengerusakan di fasilitas area komplek Pemkab Tasikmalaya. Demikian Arin yang kami dapat laporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Baik, terima kasih rekan Zainal Abidin, jurnalis Tribun Priangan, atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Rekan kami juga melakukan sejumlah wawancara dengan pihak terkait, berikut kami tampilkan. Allah Ta'ala sesuatu kehendak. Suatu kehendak itu hanya Allah yang tahu. Karena masih kooperatif,
acara semua elemen, mahasiswa, ulama, Pak Kapolres, Pak Dandim, itu semuanya kooperatif. Sehingga ini menjadi nyaman dan aman untuk Kabupaten Tasikmalaya. Padahal AC di dalam udah beres sih ya Ketua ya? Udah beres sudah. Kita memang mempunyai tuntutan, di sisi lain tuntutan kita itu ya persoalan isu nasional dan isu lokal. Yang pertama, apapun bentuknya represivitas itu tidak bisa dibenarkan. Dan kalaupun terjadi di Kabupaten Tasikmalaya, kita pastikan kita akan kawal sampai tuntas. Lalu yang kedua, kita ketahui bahwasannya untuk pihak legislatif harus menjadi bahan evaluasi juga untuk permasalahan di nasional. Di legislatif di Kabupaten Tasikmalaya harus tanggap menerima secara asupan masalah evaluasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.